Di sebuah desa yang damai, berdiri sebuah gudang tua milik Mbah Hardi, seorang juragan besi tua yang sangat kaya. Kekayaan Mbah Hardi tidak datang dari warisan, melainkan dari usahanya yang terus melejit. Warga desa sering dibuat kagum sekaligus iri dengan kesuksesan Mbah Hardi. Setiap hari, truk-truk besar hilir mudik mengangkut besi tua dari gudangnya, menambah pundi-pundi kekayaannya. Namun, di balik kesuksesan yang melimpah, Mbah Hardi dikenal sebagai sosok yang pelit dan kejam. Ia tidak segan memecat karyawannya tanpa alasan jelas dan menagih utang dengan cara yang kasar. Warga desa sudah berusaha mengobati Mbah Hardi dengan berbagai cara, mulai dari tabib desa, dukun, hingga dokter spesialis. Namun, semua usaha itu sia-sia. Kondisi Mbah Hardi justru semakin memburuk. Wajahnya pucat pasi, dan tubuhnya kurus kering. Ia kerap meracau dan berteriak, menyebut nama seorang wanita bernama Narti. Di tengah keresahan desa, datanglah seorang santri muda bernama Haikal. Haikal memiliki hati yang bersih dan kepekaan spiritual yang tinggi. Ia sering merasakan hal-hal di luar nalar, meskipun ia tak pernah menceritakannya kepada siapapun. Suatu malam, Haikal terbangun dari tidurnya dengan perasaan tidak enak. Ia mencium bau anyir darah dan mendengar suara tangisan pilu yang samar-samar, seolah berasal dari gudang Mbah Hardi. Haikal memberanikan diri mendekati jendela kamarnya, dan dari sana, ia melihat pemandangan yang menggetarkan jiwa. Bayangan hitam menyerupai sesosok wanita pucat berjalan mondar-mandir di sekitar gudang, dengan rambut panjang tergerai dan mata yang kosong. Haikal merinding, namun ia tahu apa yang dilihatnya bukanlah sekadar halusinasi. Mimpi buruk itu terus menghantuinya setiap malam. Haikal melihat adegan yang sama berulang-ulang. Bayangan wanita pucat itu menangis histeris di gudang Mbah Hardi, seolah menuntut sesuatu. Perasaan Haikal semakin tidak tenang. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres di gudang itu. Sesuatu yang jauh lebih gelap dari sekadar penyakit biasa. Kiai Husin, pimpinan pesantren, melihat perubahan pada diri Haikal. Wajah Haikal yang biasanya cerah kini terlihat murung dan lelah. Kiai Husin memanggil Haikal dan menanyakan apa yang terjadi. Awalnya Haikal ragu, namun ia akhirnya menceritakan semua mimpi dan pengalamannya. Kiai Husin mendengarkan dengan seksama dan tidak meremehkan cerita Haikal. Ia tersenyum tipis dan mengambil sebuah tasbih tua yang telah diisi doa-doa khusus. "Ini," kata Kiai Husin sambil menyerahkan tasbih itu. "Pakailah ini akan melindungimu. Tapi ingat Haikal, jangan bertindak gegabah. Ada hal-hal yang tidak bisa dilawan dengan kekuatan fisik semata." Haikal menerima tasbih itu dengan penuh rasa hormat. Ia tahu, tasbih itu adalah jimat yang tak ternilai harganya. Meskipun Kiai Husin tidak secara langsung mengatakan apa yang harus Haikal lakukan, Haikal tahu, ia harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di gudang Mbah Hardi. Perasaan penasaran Haikal bercampur dengan niat tulusnya untuk membantu. Ia merasa siap untuk menghadapi apapun yang menunggunya. Kisah horor di gudang besi tua itu baru saja dimulai, dan Haikal adalah satu-satunya harapan untuk mengungkap tabir kegelapan. 3 hari setelah kedatangan Haikal, kemakmuran Mbah Hardi, yang seolah tak ada habisnya tiba-tiba berbalik 180 derajat. Usaha besi tuanya yang sebelumnya melejit, kini mulai menurun drastis. Truk-truk yang biasa mengangkut besi tua dari gudangnya mendadak mogok. Pekerja yang biasanya cekatan tiba-tiba sering mengalami kecelakaan kecil yang aneh. Tak jarang mereka menemukan barang-barang berharga mereka hilang. Rumor pun menyebar di kalangan warga, menyebut Mbah Hardi terkena karma. Bagi warga desa, ini mungkin hanya kesialan biasa. Tetapi bagi Haikal, ini adalah pertanda gaib. Mimpi buruk Haikal tentang wanita pucat dan tangisan pilu semakin intens. Ia tidak hanya melihatnya di dalam mimpi, tetapi juga dalam keadaan sadar. Bayangan wanita itu sering muncul di sudut mata Haikal, seolah mengawasinya. Haikal juga mencium bau anyir darah yang semakin kuat, terutama saat ia berada di dekat gudang Mbah Hardi. Suatu malam, Mbah Hardi jatuh sakit. Penyakit misterius menyerangnya, membuat tubuhnya kurus kering dan wajahnya pucat pasi. Dokter sudah angkat tangan,
tak menemukan penyakit medis apapun. Mbah Hardi kerap meracau dan berteriak, menyebut nama seorang wanita bernama Narti. Warga desa semakin yakin penyakit Mbah Hardi adalah kutukan. Melihat kondisi Mbah Hardi, Haikal semakin yakin bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Ia teringat pesan dari Kiai Husin dan tasbih yang diberikannya. Haikal memutuskan untuk menggunakan tasbih itu untuk mencoba berkomunikasi dengan makhluk gaib di gudang Mbah Hardi. Ia duduk di samping gudang, merapalkan ayat-ayat suci, dan memegang erat tasbihnya. Tiba-tiba, suara tangisan pilu yang selama ini hanya ia dengar dalam mimpi menjadi begitu nyata dan sangat jelas. Suara itu berasal dari dalam gudang. Haikal memberanikan diri mendekati gudang. Dari celah dinding, ia melihat hal-hal yang mengerikan. Bayangan-bayangan hitam bergerak cepat, dan terdengar bisikan-bisikan aneh yang sulit dimengerti. Haikal juga melihat sesosok wanita pucat yang berdiri di sudut gudang, dan menatapnya dengan pandangan kosong. Wanita itu tidak lain adalah Narti. Ia terlihat sangat kurus, dan wajahnya begitu pucat, seolah-olah semua kehidupannya telah dihisap. Haikal merasa ngeri, namun ia tidak menyerah. Ia terus merapalkan ayat-ayat suci, dan cahaya putih terang muncul dari tasbih yang dipegangnya. Cahaya itu menerangi gudang, dan bayangan-bayangan hitam itu pun menghilang. Namun Narti masih berdiri di sana, menatap Haikal. Pandangannya kosong, namun Haikal bisa merasakan ada permohonan yang tak terucapkan dari matanya. Haikal tahu, ia harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Narti. Ia memutuskan untuk menemui Mbah Hardi, berharap bisa mendapatkan jawaban. Ia juga merasa bertanggung jawab untuk membantu Narti, yang sepertinya terjebak dalam kondisi yang mengerikan. Perjalanan Haikal untuk mengungkap rahasia Mbah Hardi dan menyelamatkan Narti baru saja dimulai. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi Picame tahu ia harus terus melangkah. Haikal kembali ke pesantren dengan perasaan campur aduk. Apa yang ia saksikan di gudang Mbah Hardi benar-benar mengguncang batinnya. Bayangan wanita pucat itu, Narti, tidak sekadar mengganggu. Haikal yakin Narti adalah kunci dari semua misteri yang menyelimuti desa ini. Namun, ia juga tahu tidak bisa bertindak sendiri. Peristiwa di gudang itu membuktikan bahwa kekuatan yang ia hadapi bukanlah kekuatan biasa. Malam itu, Haikal tidak bisa tidur. Ia terus memikirkan mata kosong Narti yang penuh dengan permohonan. Ia merasa ada beban berat yang harus ia pikul. Haikal akhirnya memutuskan untuk menemui Kiai Husin di tengah malam. Ia merasa harus menceritakan semuanya, dari mimpi buruk hingga penampakan Narti yang mengerikan. Kiai Husin menyambut Haikal dengan senyum hangat. Ia seolah sudah tahu apa yang akan diceritakan Haikal. Haikal pun menceritakan semuanya, dari awal hingga akhir, termasuk bayangan hitam yang menyerangnya di gudang. Kiai Husin mendengarkan dengan seksama, sesekali mengangguk-anggukkan kepalanya. Haikal, kata Kiai Husin setelah Haikal selesai bercerita. Apa yang kamu rasakan itu benar. Ada perjanjian gelap yang telah dibuat di desa ini. Perjanjian itu telah mengikat desa ini dalam kutukan. Dan wanita yang kamu lihat, Narti, adalah tumbal dari perjanjian itu. Haikal terkejut mendengar ucapan Kiai Husin. Ia tidak menyangka bahwa kekayaan Mbah Hardi didapatkan dari cara-cara yang begitu kejam. Haikal pun bertanya, siapa Narti? Dan kenapa dia menjadi tumbal? Kiai Husin menghela napas panjang. Narti adalah anak dari salah satu pegawai Mbah Hardi. Dia adalah gadis yang baik dan jujur. Dia menghilang secara misterius 10 tahun yang lalu. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Mbah Hardi mengatakan, Narti pergi merantau. Tapi sebenarnya dia menjadi tumbal dari perjanjiannya dengan iblis. Haikal merasa marah dan sedih. Ia tidak bisa membayangkan penderitaan yang dialami Narti. Ia bertekad untuk membantu Narti, apapun risikonya. Lalu, apa yang harus saya lakukan, Kiai? Tanya Haikal. Kamu sudah melakukannya, Haikal, jawab Kiai Husin. Imanmu telah membuatmu bisa melihat kebenaran. Sekarang, kamu harus memperkuat imanmu. Perjanjian gelap ini tidak bisa dilawan dengan kekuatan fisik.
Ia hanya bisa dilawan dengan kekuatan iman. Tasbih yang saya berikan adalah petunjuk. Lanjutkan perjalananmu, Haikal, dan jangan pernah lupakan Allah. Kiai Husin kemudian memberi Haikal sebuah kitab tua yang berisi doa-doa khusus. Ini, kata Kiai Husin, pelajari ini. Ini akan menjadi senjatamu. Tapi, ingat Haikal, jangan pernah menggunakan kekuatan ini untuk tujuan yang tidak benar. Haikal menerima kitab itu dengan penuh rasa hormat. Ia tahu, tugasnya tidak akan mudah. Namun, ia tidak akan menyerah. Dengan petunjuk dari Kiai Husin dan tasbih di tangan, Haikal merasa siap untuk menghadapi apapun yang menunggunya. Ia akan mengungkap rahasia Mbah Hardi dan menyelamatkan Narti. Pertarungan antara kebaikan dan kejahatan baru saja dimulai. Haikal tahu, ia tidak sendirian. Ia memiliki Allah, Kiai Husin, dan tasbih yang akan selalu melindunginya. Berbekal tasbih pemberian Kiai Husin dan kitab doa yang baru saja ia pelajari, tekad Haikal semakin bulat. Ia tidak lagi merasa takut, melainkan dipenuhi oleh keberanian dan keyakinan. Malam itu, Haikal memutuskan untuk kembali ke gudang Mbah Hardi. Ia harus melihat dengan mata kepalanya sendiri apa yang sebenarnya terjadi di sana. Malam itu sunyi. Bulan sabit yang tipis seolah enggan menampakkan diri, meninggalkan desa dalam kegelapan pekat. Haikal berjalan perlahan, setiap langkahnya terasa berat, namun ia terus maju. Saat mendekati gudang Mbah Hardi, hawa dingin yang menusuk tulang langsung menyambutnya. Bau anyir darah yang menusuk hidung kini bercampur dengan aroma besi berkarat dan tanah basah. Gudang itu seolah hidup, berbisik-bisik dan mengeluarkan aura suram. Haikal tidak langsung masuk. Ia berdiri di luar, memejamkan mata, dan merapalkan ayat-ayat suci yang ia pelajari dari kitab pemberian Kiai Husin. Perlahan, hatinya terasa lebih tenang. Ia lalu mengintip dari celah dinding yang sedikit terbuka. Di dalamnya, ia melihat pemandangan yang membuat bulu kuduknya berdiri. Sejumlah bayangan hitam, seperti asap pekat yang bergerak, melayang-layang di antara tumpukan besi tua. Mereka bergerak sangat cepat, seolah mengawasi setiap sudut gudang. Bisikan-bisikan aneh terdengar, seolah mereka sedang berkomunikasi dalam bahasa yang tidak dimengerti manusia. Tiba-tiba, dari kegelapan, muncul sesosok wanita pucat yang berdiri di sudut gudang. Matanya kosong, rambutnya yang panjang tergerai menutupi sebagian wajahnya. Wanita itu adalah Narti. Ia menatap lurus ke arah Haikal, seolah tahu Haikal sedang mengintip. Haikal terkejut. Ia mundur selangkah, namun kakinya seolah terpaku di tempat. Narti tidak melakukan apapun. Ia hanya berdiri diam, menatap Haikal dengan pandangan kosong. Namun, Haikal bisa merasakan penderitaan yang begitu mendalam dari tatapan mata itu. Ia bisa merasakan bahwa Narti terjebak di sana, di gudang terkutuk itu, dan tidak bisa pergi. Saat Haikal mencoba melangkah mendekat, bayangan-bayangan hitam itu tiba-tiba menyerang. Mereka terbang ke arah Haikal, mencoba menembus pertahanan spiritualnya. Haikal dengan cepat mengangkat tasbihnya dan merapalkan ayat kursi. Seketika, tasbih itu memancarkan cahaya putih terang yang menyilaukan mata. Cahaya itu memukul mundur bayangan-bayangan hitam, membuat mereka menjauh dengan suara bisikan yang marah. Namun, Narti tetap di sana, tidak bergerak sedikit pun. Haikal menyadari, Narti bukanlah roh jahat yang harus ia usir. Ia adalah korban, roh yang terjebak dan menuntut keadilan. Haikal merasa kasihan pada Narti. Ia berjanji dalam hati, ia akan melakukan segala yang ia bisa untuk membebaskan Narti. Setelah melihat kejadian itu, Haikal semakin yakin bahwa ia harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Narti dan mengapa ia menjadi tumbal. Haikal kembali ke pesantren, hatinya penuh dengan tekad. Ia tahu, ia harus berbicara langsung dengan Mbah Hardi untuk mendapatkan jawaban. Meskipun ia tahu Mbah Hardi adalah orang yang kejam, Haikal merasa itu adalah satu-satunya jalan. Ia harus memecahkan misteri ini, tidak hanya untuk Narti, tetapi juga untuk keselamatan desa dari kutukan gelap yang mengintai. Setelah kembali dari gudang, Haikal tidak bisa menenangkan pikirannya.
Penampakan Narti dan serangan bayangan hitam terus terbayang. Haikal tahu ia tidak bisa lagi berdiam diri. Ia harus bertindak. Berbekal tekad bulat, Haikal pergi ke rumah Mbah Hardi. Pintu rumah terbuka lebar. Suasana di dalamnya sangat suram. Haikal bisa merasakan aura negatif yang begitu kuat, bahkan lebih kuat dari aura di gudang. Haikal masuk dan menemukan Mbah Hardi terbaring tak berdaya di ranjang. Wajahnya pucat pasi, matanya cekung, dan tubuhnya kurus kering. Ia tidak lagi terlihat seperti juragan besi tua yang kaya dan berkuasa, melainkan seperti mayat hidup yang menunggu ajal. Haikal mendekati Mbah Hardi dengan hati-hati. Mbah Hardi, yang terbaring lemah, tiba-tiba membuka matanya dan menatap Haikal. Pandangannya kosong, namun Haikal bisa melihat rasa takut yang luar biasa di dalamnya. "Siapa kau?" tanya Mbah Hardi dengan suara serak. "Saya Haikal," jawab Haikal. "Saya santri dari pesantren." Mbah Hardi terdiam sejenak, lalu ia tertawa sinis. "Santri? Apa kau datang untuk memberiku wejangan? Aku tidak butuh itu. Aku sudah kaya. Aku punya segalanya." "Saya tahu," jawab Haikal. "Tapi saya tahu ada sesuatu yang tidak benar dengan kekayaan Anda. Ada sesuatu yang Anda sembunyikan." Mbah Hardi terkejut. Matanya melebar. Ia menatap Haikal dengan penuh rasa curiga. "Apa yang kau bicarakan? Aku tidak menyembunyikan apa-apa." "Anda menyembunyikan Narti," kata Haikal dengan tenang. "Saya tahu dia tidak pergi merantau. Saya tahu dia menjadi tumbal dari perjanjian Anda dengan iblis." Mbah Hardi terdiam. Wajahnya memucat dan ia mulai gemetar. Ia mencoba menyangkal, tapi lidahnya keluh. Akhirnya, air mata mengalir dari matanya. Mbah Hardi yang terkenal kejam dan tak berperasaan, kini menangis seperti anak kecil. "Benar," kata Mbah Hardi, suaranya bergetar. "Aku telah mengikat perjanjian dengan iblis. Perjanjian itu mengharuskanku untuk menumbalkan seorang wanita muda setiap 10 tahun. Sebagai gantinya, aku mendapatkan kekayaan yang melimpah dan kekuasaan." Haikal mendengarkan dengan seksama, hatinya terasa sakit. Ia tidak bisa membayangkan penderitaan yang dialami para korban, termasuk Narti. Mbah Hardi kemudian menceritakan semua kejahatannya. Ia menceritakan bagaimana ia membujuk para wanita muda dengan janji-janji palsu, bagaimana ia mengorbankan mereka, dan bagaimana ia menutupi kejahatannya. Mbah Hardi kemudian menceritakan tentang Narti. Narti adalah anak dari salah satu pegawainya sendiri. Ia adalah gadis yang baik dan lugu. Mbah Hardi mengiming-iminginya dengan janji akan menyekolahkan Narti ke kota. Tanpa curiga, Narti pun setuju. Mbah Hardi kemudian membawa Narti ke gudang dan menumbalkannya. Roh Narti tidak tenang dan terperangkap di sana. Ia terus menunggu, menuntut keadilan. "Rohnya tidak bisa pergi," kata Mbah Hardi. "Dia terikat di sana. Aku sudah mencoba berbagai cara, tapi tidak berhasil. Dia terus menghantuiku. Dia adalah alasan mengapa usahaku bangkrut dan aku jatuh sakit." Haikal menatap Mbah Hardi. Ia melihat penyesalan di matanya. "Mbah, Anda masih bisa diselamatkan," kata Haikal. "Anda bisa menebus dosa-dosa Anda. Anda bisa membatalkan perjanjian Anda dengan iblis." Mbah Hardi menggelengkan kepalanya. "Tidak bisa, Nak. Tidak ada jalan kembali. Iblis itu terlalu kuat. Aku tidak bisa mengalahkannya." Haikal tidak menyerah. Ia meyakinkan Mbah Hardi bahwa Allah lebih kuat dari iblis manapun. Ia mengajak Mbah Hardi untuk bertaubat. Mbah Hardi menatap Haikal. Air mata kembali mengalir dari matanya. Haikal lalu mulai membacakan ayat-ayat suci. Mbah Hardi mendengarkan dengan seksama. Haikal terus membaca hingga Mbah Hardi tertidur lelap. Haikal tahu, ia harus bergegas. Ia harus menggagalkan rencana tumbal yang sudah disiapkan Mbah Hardi dan membebaskan Narti. Perjalanan Haikal tidak akan mudah, namun ia yakin dengan kekuatan Allah, ia bisa mengalahkan iblis yang mengikat Mbah Hardi dan Narti. Pagi itu, Haikal kembali ke pesantren dengan hati yang berat.
Pengakuan Mbah Hardi masih terngiang-ngiang di telinganya. Narti, gadis lugu yang ia lihat dalam bayangan, kini memiliki nama dan kisah yang tragis. Haikal merasa ada urgensi yang kuat untuk bertindak. Ia tidak bisa membiarkan Narti terus terperangkap dan membiarkan iblis itu berkuasa. Sesampainya di pesantren, Haikal menemui Kiai Husin. Ia menceritakan seluruh pengakuan Mbah Hardi tentang perjanjiannya, tentang Narti, dan tentang penyesalan Mbah Hardi yang terlambat. Kiai Husin mendengarkan dengan penuh perhatian. Wajahnya tidak menunjukkan keterkejutan, seolah ia sudah mengetahui semua itu. "Haikal," ujar Kiai Husin dengan nada tenang. "Kau telah berhasil membuka pintu pertama. Sekarang, tugasmu adalah menutupnya. Perjanjian itu harus diputus, dan roh Narti harus dibebaskan. Namun ingat, iblis itu tidak akan tinggal diam. Ia akan melakukan segala cara untuk mempertahankan apa yang telah menjadi miliknya." Kiai Husin kemudian mengajak Haikal ke ruang perpustakaan pesantren yang jarang digunakan. Di sana, ia mengambil sebuah buku tua yang sampulnya sudah usang. Buku itu berisi tentang ilmu-ilmu spiritual dan cara melawan makhluk halus. Kiai Husin memberi Haikal tugas untuk mempelajari doa-doa khusus di dalam buku itu. Haikal menghabiskan waktu berjam-jam di perpustakaan. Ia mempelajari setiap doa dan ayat dengan tekun. Haikal tahu, ini bukan hanya sekadar tugas. Ini adalah pertarungan spiritual, pertarungan antara kebaikan dan kejahatan. Haikal tidak hanya menghafal, ia juga memahami setiap makna yang terkandung di dalamnya. Ia memperkuat imannya, karena ia tahu, hanya dengan kekuatan iman ia bisa mengalahkan iblis itu. Malam, harinya Haikal kembali ke gudang Mbah Hardi. Ia tidak sendirian. Kali ini, ia ditemani oleh beberapa santri yang memiliki kepekaan spiritual seperti dirinya. Haikal memimpin mereka, membawa tasbih dan kitab doa yang telah ia pelajari. Mereka berdiri di depan gudang, dan Haikal mulai melafalkan ayat-ayat suci Al-Quran. Seketika, aura suram yang menyelimuti gudang mulai bergetar. Suara-suara aneh terdengar dari dalam. Suara-suara itu seperti bisikan, tawa sinis, dan geraman yang mengerikan. Haikal tidak gentar. Ia terus membaca ayat-ayat suci dengan suara yang lantang dan jelas. Santri-santri yang lain mengikuti jejaknya, melafalkan doa-doa dengan penuh keyakinan. Dari dalam gudang, bayangan-bayangan hitam yang menyerupai asap pekat mulai muncul. Mereka berputar-putar, mencoba menyerang Haikal dan santri lainnya. Namun, mereka tidak bisa mendekat karena terhalang oleh energi positif yang dipancarkan oleh doa-doa Haikal dan santri lainnya. Mereka terus melafalkan ayat-ayat suci, dan cahaya putih terang mulai muncul dari tasbih yang dipegang Haikal. Cahaya itu memancar ke arah gudang, mencoba memutus perjanjian gelap Mbah Hardi. Suara-suara mengerikan dari dalam gudang semakin menjadi-jadi. Suara teriakan, tangisan, dan raungan yang sangat menakutkan memenuhi malam. Bayangan-bayangan hitam itu terus menyerang, mencoba menembus pertahanan mereka. Namun, Haikal dan santri lainnya tidak menyerah. Mereka terus melafalkan doa-doa, dan cahaya putih itu semakin membesar. Haikal memejamkan matanya, berkonsentrasi penuh. Ia membayangkan dirinya memutus rantai gelap yang mengikat Mbah Hardi dan Narti. Ia melafalkan doa-doa terkuat yang ia pelajari dari kitab, dan cahaya dari tasbihnya memancar semakin kuat. Cahaya itu menembus pintu gudang dan masuk ke dalamnya, menerangi setiap sudut. Bayangan-bayangan hitam yang ada di dalam gudang menjerit kesakitan dan menghilang. Namun, Haikal tahu, pertarungan belum berakhir. Iblis itu masih ada. Ia bersembunyi di suatu tempat, menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Haikal tahu, ia harus lebih berhati-hati. Ia harus mencari cara untuk memutus perjanjian itu sepenuhnya dan membebaskan Narti selamanya. Haikal juga harus memastikan Mbah Hardi bisa bertaubat. Haikal dan para santri meninggalkan gudang dengan perasaan lega. Mereka tahu, mereka telah berhasil memukul mundur iblis itu. Tapi mereka juga tahu, iblis itu akan kembali. Dan kali ini, ia akan datang dengan kekuatan yang lebih besar.
Perlawanan Haikal baru saja dimulai, dan ia harus mempersiapkan diri untuk pertarungan yang lebih besar. Malam berikutnya, Haikal kembali ke gudang Mbah Hardi, kali ini sendirian. Ia merasa ada sesuatu yang belum selesai. Meskipun berhasil memukul mundur bayangan-bayangan hitam, ia tahu iblis itu belum sepenuhnya pergi. Haikal ingin menyelesaikan semuanya, memutus perjanjian gelap itu dari akarnya. Ia membawa tasbihnya, kitab doa, dan sebuah botol kecil berisi air yang telah didoakan oleh Kiai Husin. Saat ia tiba di depan gudang, hawa dingin yang menusuk tulang kembali menyambutnya. Kali ini, auranya jauh lebih gelap dan menekan. Haikal merasakan amarah yang luar biasa dari dalam gudang. Seolah-olah ia telah membangunkan raksasa yang sedang tidur. Haikal membuka pintu gudang dengan perlahan. Suara engsel berkarat yang melengking memecah kesunyian malam. Di dalam gudang, pemandangan itu jauh lebih mengerikan dari sebelumnya. Tumpukan besi tua bergerak-gerak sendiri, seolah hidup. Suara-suara bisikan aneh terdengar dari segala arah, memanggil-manggil nama Haikal. Haikal tidak gentar. Ia melafalkan ayat-ayat suci, dan cahaya putih dari tasbihnya langsung muncul, menyingkirkan aura gelap di sekitarnya. Tiba-tiba, sesosok makhluk mengerikan muncul dari balik tumpukan besi tua. Wujudnya menyerupai iblis, dengan tanduk melengkung, mata merah menyala, dan taring tajam yang menyeringai. Itu adalah iblis yang mengikat perjanjian dengan Mbah Hardi. Haikal tidak menyangka iblis itu akan menampakkan diri seutuhnya. "Kau berani datang sendirian, bocah?" Suara iblis itu menggeram. Suaranya menggelegar di seluruh gudang. "Kau pikir dengan doa-doa murahan itu kau bisa mengalahkanku?" Haikal tidak menjawab. Ia terus melafalkan ayat suci. Ia tahu, kata-kata adalah senjatanya. Haikal juga tahu, ia harus memancing iblis itu keluar dari persembunyiannya. Ia harus berani. Iblis itu tertawa sinis. "Kau tak akan bisa membebaskan Narti. Rohnya adalah milikku. Aku memberinya kehidupan yang abadi, dan aku akan menggunakannya untuk menuntut perjanjian itu." Tiba-tiba, Narti muncul di belakang iblis itu. Wajahnya yang pucat dan matanya yang kosong menatap Haikal. Kali ini, ia tidak hanya berdiri diam. Ia melayang, tangannya terangkat ke arah Haikal, seolah-olah ia dikendalikan. Haikal tahu iblis itu menggunakan Narti untuk menyerangnya. Haikal menolak untuk bertarung dengan Narti. Ia melafalkan doa-doa untuk mengusir roh jahat, tetapi Narti tidak terpengaruh. Haikal menyadari, ia harus melawan iblis itu secara langsung. Iblis itu melancarkan serangan. Ia mengirimkan bayangan-bayangan hitam yang menyerupai cakaran ke arah Haikal. Haikal menghindar. Ia tahu, ia tidak boleh terkena serangan itu. Haikal terus melafalkan ayat-ayat suci, dan ia melemparkan air yang telah didoakan ke arah iblis itu. Air itu berubah menjadi api suci, membakar iblis itu. Iblis itu menjerit kesakitan, tetapi ia tidak menyerah. Iblis itu kembali menyerang, kali ini dengan serangan fisik. Ia berubah wujud menjadi angin puyuh yang mematikan, menghempaskan tumpukan besi tua ke arah Haikal. Haikal terjatuh, namun ia tidak menyerah. Ia bangkit dan melafalkan ayat kursi. Tiba-tiba, cahaya putih terang memancar dari tubuh Haikal, melindungi dirinya dari serangan iblis itu. Iblis itu murka. Ia tidak menyangka Haikal memiliki kekuatan sebesar itu. Iblis itu kembali ke wujud aslinya, dan ia mengirimkan serangan terakhir. Kali ini, ia menciptakan sebuah pusaran gelap yang menyedot semua energi di sekitarnya. Pusaran itu mencoba menyedot Haikal, dan Haikal merasa kekuatannya mulai terkuras. Ia hampir menyerah, tetapi ia teringat pesan Kiai Husin dan wajah Narti yang memohon. Haikal tidak akan menyerah. Haikal menggunakan sisa kekuatannya untuk membaca doa terkuat yang ia pelajari. Tiba-tiba, tasbihnya bersinar sangat terang. Cahaya itu membentuk sebuah bola cahaya yang sangat besar, dan bola cahaya itu langsung menembak ke arah iblis itu. Iblis itu menjerit kesakitan, dan ia menghilang. Pusaran gelap itu pun ikut menghilang. Narti masih berada di sana, namun ia tidak lagi dikendalikan.
Matanya tidak lagi kosong. Ia menatap Haikal dan tersenyum. Senyuman itu penuh dengan rasa syukur dan terima kasih. Narti lalu menghilang, rohnya akhirnya terbebas. Haikal merasa lega. Ia telah berhasil. Ia telah mengalahkan iblis itu dan membebaskan. Narti. Haikal kembali ke pesantren. Ia menceritakan semuanya kepada Kiai Husin. Kiai Husin tersenyum. Kau telah membuktikan, Haikal. Kekuatan imanmu jauh lebih besar dari kekuatan iblis. Kau telah memenangkan pertarungan ini, dan kau telah menyelamatkan Narti, dan desa ini akan kembali damai. Haikal merasa senang. Ia telah berhasil menyelesaikan tugasnya, dan ia telah membantu Narti. Ia tahu, ia tidak akan pernah melupakan malam itu, malam di mana ia bertarung dengan iblis untuk membebaskan jiwa yang terperangkap. Kemenangan Haikal di gudang Mbah Hardi membawa ketenangan sementara. Roh Narti akhirnya terbebas, dan aura gelap di sekitar gudang perlahan menghilang. Namun Haikal tahu, pertarungan sesungguhnya belum selesai. Iblis yang ia lawan tidak hancur, melainkan hanya mundur dan menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Dan serangan itu tidak datang dalam bentuk fisik, melainkan dalam bentuk perang batin yang jauh lebih berbahaya. 2 hari setelah kejadian di gudang, Haikal mulai mengalami hal-hal aneh. Ia mendengar bisikan-bisikan yang tak henti-hentinya di telinganya. Bisikan itu memuji kekuatannya, merayunya dengan janji-janji kekayaan dan kekuasaan. Kau bisa menjadi seperti Mbah Hardi, bahkan lebih kuat. Bisikan itu berulang-ulang, mencoba merusak imannya. Haikal mencoba mengabaikannya, tetapi bisikan itu semakin kuat. Ia mulai merasa gelisah, sulit tidur, dan kehilangan fokus saat beribadah. Haikal tahu, ini adalah serangan dari iblis. Iblis itu tidak menyerang fisiknya, melainkan menyerang mentalnya, mencoba menanamkan keraguan dan kesombongan di hatinya. Kiai Husin melihat perubahan pada diri Haikal. Ia memanggil Haikal dan menanyakan keadaannya. Haikal menceritakan semua bisikan dan godaan yang ia alami. Ini adalah ujian, Haikal, kata Kiai Husin dengan tenang. Iblis itu tahu ia tidak bisa mengalahkanmu secara fisik. Jadi ia mencoba mengalahkanmu dari dalam. Ia mencoba merusak imanmu, membuatmu sombong, dan membuatmu lupa akan Allah. Ini adalah pertarungan yang paling berat, karena musuhmu adalah dirimu sendiri. Kiai Husin kemudian memberi Haikal satu pelajaran terakhir. Ia mengajak Haikal ke sebuah bukit kecil di belakang pesantren. Di sana, mereka duduk di bawah pohon rindang, dan Kiai Husin mulai bercerita. Ia menceritakan kisah para nabi dan orang-orang suci yang diuji imannya. Ia menekankan bahwa kekuatan terbesar bukanlah kekuatan fisik atau spiritual, melainkan kekuatan iman yang tulus dan tidak tergoyahkan. Haikal, kata Kiai Husin, ingatlah, semua kekuatan yang kau miliki berasal dari Allah. Tanpa Dia, kau tidak ada apa-apanya. Jika kau sombong, jika kau merasa kuat, maka kau akan jatuh. Iblis itu akan menertawakanmu. Namun, jika kau selalu merendahkan hatimu, jika kau selalu mengingat Allah, maka tidak ada satupun kekuatan di dunia ini yang bisa mengalahkanmu. Kata-kata Kiai Husin meresap ke dalam hati Haikal. Ia menyadari kesalahannya. Ia telah membiarkan bisikan-bisikan iblis itu menguasai pikirannya. Haikal meminta maaf kepada Kiai Husin, dan ia mulai bertaubat. Malam itu, Haikal tidak tidur. Ia menghabiskan malamnya untuk beribadah dan berdoa. Ia melafalkan ayat-ayat suci, memohon ampunan Allah, dan memohon perlindungan dari godaan iblis. Doa Haikal tidak sia-sia. Perlahan, bisikan-bisikan di telinganya mulai meredup. Ia kembali merasakan ketenangan yang telah lama hilang. Saat fajar menyingsing, Haikal merasa dirinya telah kembali. Ia telah memenangkan pertarungan batinnya. Ia telah membuktikan bahwa imannya jauh lebih kuat dari segala godaan iblis. Haikal kembali ke rumah Mbah Hardi. Kondisi Mbah Hardi semakin memburuk. Mbah Hardi meracau, berteriak, dan memohon-mohon ampun. Haikal tahu, ini adalah saat yang tepat. Dengan kekuatan imannya, Haikal mulai membacakan ayat-ayat suci. Suaranya lantang dan jelas. Mbah Hardi yang awalnya berontak, perlahan menjadi tenang. Ia mendengarkan Haikal.
Air mata mengalir dari matanya. Mbah Hardi mulai ikut melafalkan doa-doa dan ia bertaubat. Saat Mbah Hardi selesai bertaubat, ia menatap Haikal dan tersenyum. Senyuman itu penuh dengan rasa syukur dan penyesalan. Mbah Hardi lalu mengembuskan napas terakhirnya, meninggal dengan wajah yang tenang. Haikal tahu, Mbah Hardi telah mendapatkan akhir yang damai. Rohnya tidak lagi terikat dengan iblis. Haikal tahu, ia telah berhasil menyelesaikan tugasnya. Ia telah menyelamatkan Mbah Hardi dan memutus perjanjian gelap itu. Kabar kematian Mbah Hardi menyebar bagai api di musim kemarau. Warga desa berduka, namun di balik kesedihan itu, terselip rasa lega yang begitu besar. Mereka tahu, dengan meninggalnya Mbah Hardi, kutukan yang menyelimuti desa akhirnya berakhir. Mbah Hardi dimakamkan dengan layak. Warga desa berdatangan untuk memberikan penghormatan terakhir. Setelah pemakaman, Haikal dan Kiai Husin kembali ke gudang Mbah Hardi. Mereka membawa air yang sudah didoakan, wewangian, dan tasbih. Mereka ingin memastikan bahwa tidak ada lagi sisa-sisa energi negatif yang tersisa di gudang itu. Dengan kekuatan iman, mereka membersihkan setiap sudut gudang. Haikal melafalkan ayat-ayat suci, dan cahaya putih dari tasbihnya menerangi gudang. Gudang yang dulunya suram dan mengerikan, kini menjadi tempat yang tenang dan damai. Saat mereka membersihkan gudang, mereka menemukan sebuah kotak kecil yang terkunci rapat. Kiai Husin meminta Haikal untuk membukanya. Di dalamnya, mereka menemukan sebuah buku hitam yang sudah usang dan beberapa perhiasan milik wanita. Kiai Husin membuka buku itu dan menemukan tulisan tangan Mbah Hardi. Buku itu adalah jurnal Mbah Hardi, di mana ia mencatat semua perjanjiannya dengan iblis dan nama-nama wanita yang ia tumbal. Haikal membaca jurnal itu dengan hati yang hancur. Ia menemukan nama Narti di sana, bersama dengan nama-nama wanita lain yang hilang secara misterius selama bertahun-tahun. Jurnal itu juga menceritakan bagaimana Mbah Hardi merayakan setiap keberhasilannya dengan berpesta pora dan bagaimana ia tertawa saat ia mendapatkan kekayaan yang melimpah. Haikal merasa marah dan jijik. Namun, ia juga merasa iba. Mbah Hardi telah mengorbankan begitu banyak orang. Namun pada akhirnya, ia tidak mendapatkan apapun selain penderitaan. Kiai Husin kemudian mengajak Haikal untuk memusnahkan buku itu. Mereka membakarnya di sebuah api unggun yang suci. Saat buku itu terbakar, asap hitam tebal mengepul, dan suara-suara bisikan aneh terdengar. Namun, Haikal dan Kiai Husin tidak gentar. Mereka terus melafalkan doa-doa, dan asap hitam itu pun menghilang. Setelah buku itu hancur, Kiai Husin mengajak Haikal dan beberapa santri lainnya untuk mengubah gudang itu menjadi tempat ibadah. Mereka membersihkan tumpukan besi tua, dan di tempat itu dibangun sebuah surau kecil. Surau itu menjadi simbol kemenangan kebaikan atas kejahatan, kemenangan iman atas kegelapan. Kisah Haikal dan Mbah Hardi menjadi pelajaran bagi semua orang. Kisah itu mengajarkan bahwa kekayaan yang diperoleh dengan cara yang salah tidak akan membawa kebahagiaan. Kisah itu juga mengajarkan bahwa kekuatan terbesar bukanlah kekuatan fisik atau spiritual, melainkan kekuatan iman yang tulus dan tidak tergoyahkan. Desa itu akhirnya kembali damai. Tidak ada lagi kejadian aneh. Tidak ada lagi penyakit misterius. Warga desa kini hidup dengan tenang, dan mereka tidak pernah melupakan Haikal, santri muda yang menyelamatkan mereka dari kutukan gelap. Haikal kembali ke pesantren dan meneruskan pengabdiannya. Ia menjadi guru bagi para santri muda, mengajarkan mereka tidak hanya tentang agama, tetapi juga tentang kekuatan iman yang bisa mengalahkan segala kejahatan. Hingga kini, kisah santri yang menggagalkan tumbal juragan besi tua itu masih diceritakan dari mulut ke mulut di desa tersebut. Kisah itu tidak hanya menjadi cerita horor yang menakutkan, tetapi juga menjadi sebuah pelajaran berharga tentang kekuatan iman, pertarungan antara kebaikan dan kejahatan, serta tentang betapa pentingnya selalu berada di jalan yang benar. Kisah Haikal adalah bukti nyata bahwa kebaikan akan selalu menang, selama kita tidak pernah berhenti berjuang. Setelah kematian Mbah Hardi, desa yang dulunya diselimuti aura ketakutan dan misteri, kini kembali merasakan kedamaian. Tidak ada lagi bisik-bisik aneh, tidak ada lagi mimpi buruk yang menghantui.
Malam-malam, di desa kembali tenang, dihiasi suara, jangkrik dan kunang-kunang yang berkedip-kedip. Namun, ingatan tentang apa yang terjadi di gudang besi tua Mbah Hardi tidak akan pernah pudar. Kisah ini menjadi pelajaran berharga yang diwariskan dari generasi ke generasi. Haikal, sang pahlawan, tak terduga kembali ke kehidupannya yang normal di pesantren. Ia tidak lagi dihantui oleh bayangan narti atau bisikan iblis. Haikal tahu, ia telah menyelesaikan tugasnya. Kyai Husin menatap Haikal dengan penuh bangga. Ia melihat Haikal tidak hanya sebagai santri yang berilmu, tetapi juga sebagai pemuda yang memiliki kekuatan iman yang luar biasa. Kyai Husin pun menugaskan Haikal untuk mengajar santri-santri muda, membagikan ilmunya, dan mengajarkan tentang pentingnya iman dalam menghadapi segala cobaan. Sementara itu, gudang Mbah Hardi yang telah disucikan, kini benar-benar berubah wujud. Dengan bantuan warga desa, Haikal dan para santri mengubah gudang itu menjadi Surau Al-Hidayah, sebuah tempat ibadah yang indah dan damai. Di tempat yang dulunya menjadi saksi bisu kejahatan dan penderitaan, kini berdiri sebuah surau yang menjadi simbol kemenangan kebaikan. Dinding-dindingnya yang kokoh dihiasi kaligrafi indah, dan udara di dalamnya terasa sejuk dan menenangkan. Setiap sore, suara anak-anak mengaji memenuhi surau, mengusir sisa-sisa kegelapan yang mungkin masih tersisa. Kisah tentang Mbah Hardi dan perjanjiannya dengan iblis tidak hanya menjadi cerita seram. Kisah itu menjadi cermin bagi warga desa. Mereka belajar bahwa kekayaan yang diperoleh dengan cara yang salah tidak akan membawa kebahagiaan. Mbah Hardi memiliki segalanya, namun ia meninggal dalam penderitaan dan ketakutan. Mereka juga belajar bahwa kekuatan terbesar bukanlah harta benda atau kekuasaan, melainkan kekuatan iman yang tulus dan tidak tergoyahkan. Haikal tidak memiliki kekayaan, namun dengan imannya, ia mampu mengalahkan iblis dan menyelamatkan seluruh desa. Haikal menjadi teladan bagi semua orang. Ia mengajarkan bahwa setiap manusia memiliki kekuatan untuk melawan kejahatan, baik yang ada di luar maupun yang ada di dalam diri. Haikal mengajarkan bahwa dengan memperkuat iman dan selalu mengingat Allah, tidak ada satupun kekuatan di dunia ini yang bisa mengalahkan kita. Ia mengajarkan bahwa iman adalah perisai yang paling kuat. Tahun-tahun berlalu, Haikal tumbuh menjadi seorang kiai yang dihormati. Ia meneruskan perjuangan Kyai Husin, menyebarkan ajaran kebaikan dan kekuatan iman. Surau Al-Hidayah menjadi pusat kegiatan keagamaan di desa. Setiap orang yang datang ke surau itu tidak hanya datang untuk beribadah, tetapi juga untuk merenungkan kisah tentang seorang santri muda yang menggagalkan tumbal juragan besi tua. Kisah santri menggagalkan tumbal juragan besi tua menjadi legenda. Kisah ini diceritakan dari mulut ke mulut, dari kakek ke cucu. Kisah ini tidak hanya menakut-nakuti, tetapi juga memberikan harapan. Kisah ini menjadi pengingat bahwa di balik kegelapan selalu ada cahaya, dan di balik kejahatan selalu ada kebaikan yang akan menang.